HeartPod, a talk that brings harmonies to get you through the day. It's available in Spotify and our official Instagram at BMFK Ubaya. Here's a portal to another medical universe. Selamat pagi Ubayatizen, balik lagi nih bersama HeartPod FK Ubaya. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya tetap happy ya, karena happy itu juga penting, selain sehat itu juga penting. Oke, pada hari ini HeartPod FK Ubaya bakalan ngomongin nih topik yang sangat penting. Kita akan berbagi wawasan dan berbagi manfaat untuk teman-teman pendengar semuanya di sini. Nah, topiknya tentang apa sih? Seperti yang kita tahu pada masa saat ini merupakan masa pandemi yang seharusnya kita tetap harus menjaga imunitas kita untuk tetap kuat. Nah, ngomongin imunitas juga pasti sangat berhubungan erat kan dengan gizi dan nutrisi yang baik gitu. Sebelum masuk ke topiknya, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Di sini ada saya Anggita untuk membantu acara ini. Dan tentunya di sini saya nggak sendiri nih, ada narasumber yang sangat-sangat hebat dan ahli di bidangnya. Ada Dr. Ervindia Ayu Masita Dewi, Magister Sains. Halo dokter. Halo, selamat sore. Sore, gimana nih dokter kabarnya? Baik-baik. Gimana Anggita? Baik-baik sehat? Alhamdulillah dokter, saya baik dan sehat di sini. Oke dokter, mungkin langsung aja ya dokter ke masuk Boleh. pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke dokter. Yang pertama, menurut dokter, gizi dan nutrisi yang baik itu seperti apa sih dokter? Oke, nah sebelum bahas yang baik seperti apa, kita masih tahu dulu nutrisi itu gimana, gizi itu gimana gitu ya. Baik dokter. Nah, kebanyakan orang kan berpikir itu sama. Nah, sebenarnya kita lihat itu garis besarnya itu adalah gizi. Nutrisi itu bagian dari gizi. Jadi nutrisi itu zat-zatnya, substansinya, makanannya gitu ya. Sedangkan gizi itu lebih luas dari itu. Jadi ilmunya juga, cara menghitung kecukupannya juga, terus pencernaannya, proses masuk di dalam tubuh, pengolahannya itu juga. Nah, sedangkan kalau nutrisi itu hanya bagian kecil dari gizi. Nutrisi itu hanya makanannya atau isi zat-zat yang diperlukan, kandungannya aja. Nah, yang baik gimana? Ya pasti yang bisa mencukupi kebutuhan, gitu ya, kebutuhan dari setiap individu. Sedangkan kebutuhan itu berarti beda-beda. Ya. Jadi yang dimaksud baik itu adalah bukan yang harus tinggi kalori, bukan yang harus tinggi mungkin protein, tinggi serat. Sebenarnya betul tinggi protein, tinggi serat itu memang harus. Tetapi kebutuhan tiap orang itu berbeda, sehingga tidak bisa juga, kalau ini kebutuhannya berapa gram gitu ya, maka orang lain juga harus gitu. Nah, itu beda-beda, jadi disesuaikan. Yang penting metabolismenya bisa seimbang. Jadi sekarang istilah yang dipakai adalah angka kecukupan gizi yang seimbang, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Begitu Anggita. Baik dokter. Nah tadi kan dokter sempat mengatakan bahwa kebutuhan gizi dan nutrisi pada masing-masing individu itu berbeda. Itu apa sih dokter yang membedakan kebutuhan gizi dan nutrisi setiap individu itu sendiri? Oke, kalau kita mengacu ke AKG, angka kecukupan gizi yang terbaru ya, 2019, itu ada banyak kriterianya, tapi secara umum kayak gini sih. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu udah beda. Ya, karena aktivitas yang dilakukan beda, sistem metabolisme tubuhnya beda, terus terutama umurnya. Nah, antara anak-anak, balita, bayi, remaja dengan dewasa muda seperti Anggita dan kawan-kawan kan dewasa muda ya, dan dewasa seperti saya atau lansia itu juga beda, karena sistem metabolismenya beda, aktivitasnya beda, itu membuat apa yang dibutuhkan tubuh untuk bisa tetap berenergi gitu ya, tetap bisa beraktivitas dengan normal, itu juga berbeda. Nah, kemudian selain umur, jenis kelamin, juga jenis aktivitasnya. Nah, kalau Anggita ini misal nambah
bukan hanya pelajar, bukan hanya mahasiswa, tapi juga atlet. Nah, berarti kebutuhannya beda gitu ya. Atau Anggita bukan atlet, tapi artis. Nah, misalkan kayak gitu nih, dari pagi sampai malam habis kuliah, malamnya syuting ya, kan beda juga dengan kegiatan dari teman-teman Anggita yang cuma belajar, misal gitu. Orang yang belajar pun itu juga beda-beda. Ada yang belajarnya sampai sehari 3 jam, ada yang 5 jam, itu kebutuhannya beda. Jadi aktivitas ya. Kemudian yang lain adalah sehat atau tidak dalam kondisinya saat itu. Jadi kalau orang sakit, kebutuhannya juga berbeda dengan orang yang dalam kondisi tidak sakit. Gitu. Baik dokter, waduh sangat menarik sekali ya pembahasannya. Oke dokter, ngomongin soal gizi dan nutrisi ini pasti nggak jauh-jauh kan dari, apalagi lagi tren juga nih ada diet-diet gitu dokter. Nah, di kalangan Anggita sendiri, diet sangat populer dilakukan. Namun, kita juga banyak sekali nih dokter teman saya yang melakukan diet itu sendiri, itu untuk penampilan, bukan untuk menjaga kesehatan itu sendiri. Oke. Menurut dok, bagaimana nih tanggapan dokter soal kegiatan tersebut? Tentang dietnya ya. Diet itu sebenarnya artinya adalah makan ya. Jadi kalau arti diet itu menurunkan berat badan misalkan, itu sebenarnya bukan diet, tapi mengatur diet gitu ya. Yang benar kayak gitu. Tapi orang kebanyakan diet, oke lah. Diet dalam arti mengurangi makan gitu ya. Ini dalam arti seperti itu ya, untuk menurunkan berat badan atau mungkin lebih awam gitu, melangsingkan tubuh mungkin kayak gitu ya. Nah, banyak ya metodenya, yang tiap orang itu mengklaim dia punya metode yang terbaik lah, dia ikut artis siapa, ikut influencer siapa. Tetapi perlu diingat bahwa seperti tadi kita sepakat bahwa kebutuhan nutrisi tiap orang itu berbeda, kebutuhan energi setiap orang berbeda, sehingga kalau dia mau mengatur dietnya itu juga tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Belum tentu metode yang diterapkan Anggita sama dengan metode yang diterapkan temannya Anggita. Nah, ada orang yang pakai apa sih namanya 5+2 atau apa ya, yang 5 hari makan 2 hari nggak makan, kayak gitu tuh ada. Nah, ada orang, sebagian besar orang itu lemes banget Anggita, karena 5 hari makan 2 hari puasa, hanya minum air putih aja, nggak makan sama sekali. Nah, itu kan ya lemes banget ya kalau yang nggak kuat gitu kan. Nah, sekarang masalahnya apa yang paling cocok buat kita? Nah, yang kalau menurut saya sih, prinsip dari diet itu sebenarnya jelas bahwa prinsip dari kenapa orang bisa kegemukan atau kelebihan berat badan dulu ya, kita bahas ya. Itu jelas sebenarnya, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah yang masuk ya, makanan yang dikonsumsi itu lebih banyak daripada kegiatan yang dilakukan, energi yang dikeluarkan. Jadi akhirnya menimbun ya, numpuk gitu ya di dalam tubuhnya. Yang kedua, makanannya ya biasa saja ya, sedang-sedang aja. Tapi yang dikeluarkan energinya, aktivitasnya itu sedikit. Jadi ya tetap aja jadinya numpuk gitu. Atau yang ketiga, ini yang banyak ini. Yang masuk itu lebih banyak, makannya banyak gitu ya, atau ngemil itu banyak, karbonya banyak. Nah, keluarnya itu sedikit. Jadi yang masuk banyak, keluarnya dikit, akhirnya numpuknya banyak. Nah, artinya kalau kita melihat penyebab kegemukan itu 3 hal ini, yang sebenarnya 2 ya, yang satu ini adalah gabungan dari keduanya gitu ya. Kita tahu bagaimana cara diet sebenarnya, mau mengurangi asupannya atau menambah aktivitasnya. Ya toh, yang penting kan itu sebenarnya. Kalau mau menambah aktivitas berarti exercise ya, olahraga. Jangan dibilang kalau adik-adik misalkan di FK itu naik tangga, waktu kuliah naik lantai 4, nanti turun lagi, itu aktivitas olahraga. Enggak ya, olahraga itu benar-benar direncanakan, misal 30 menit jalan gitu, atau naik tangga mungkin 30 menit. Tapi kalau saya sih enggak menyarankan naik tangga sebagai olahraga ya, karena untuk lutut bisa nanti menjadi radang sendi lama-lama ya. Jadi untuk jalan aja sambil senam mungkin aerobik atau apa, tapi direncanakan gitu ya, bukan sekedar karena takut telat akhirnya lari-lari. Itu bukan olahraga gitu ya. Nah, kalau memang sudah cara seperti ini dilakukan tapi berat badan belum turun juga, maka asupannya gitu ya yang dikurangi. Nah, ini kan yang jadi masalah, asupan yang dikurangi ini, apa yang dikurangi? Nah, yang terutama itu karbonya memang.
Jadi jawabannya itu diet karbo betul. Kenapa? Karena selain dari nasi yang kita makan atau roti yang kita makan, apa yang kita makan dari lauk itu juga sebenarnya mengandung karbo. Misal ayam goreng bertepung gitu ya, fried chicken itu kan tepungnya udah karbo. Terus telur, tempe, tahu digoreng itu kan juga udah ada lemaknya, nanti juga jadi karbo. Sayur yang kita makan ada beberapa yang jadi karbo juga, buah-buahan juga beberapa sih, tapi nggak semua. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu eh, ngemil itu juga nggak sadar kalau kita makan karbo, padahal di luar itu kita sudah makan karbo beneran gitu ya, nasi putih. Jadi akhirnya karbonya numpuk. Nah, jadi ayo karbonya yang dikurangi diganti dengan sayur, buah, protein dari lauk pauk. Gitu. Jadi perbanyak itunya. Karena sumber energi itu bukan hanya karbohidrat, tapi protein itu juga sumber energi. Jadi jangan khawatir kalau makan nasinya berkurang, terus proteinnya nambah, nanti lemes. Enggak juga. Nanti tetap akan kuat, tetap akan berenergi. Karena protein juga selain pembangun tubuh, dia juga sumber energi. Mungkin itu yang dimaksud Anggita? Ya dokter, waduh, Ah, kayaknya jawaban dokter Ervin ini udah menjawab sebagian besar pertanyaan yang ini. gitu ya. Iya, tapi benar kata dokter bahwa diet itu tetap harus dicocokkan dengan kondisi dan keadaan diri kita masing-masing. Jadi buat teman-teman semuanya nih tetap untuk melakukan diet tetap harus diperhatikan juga. Seperti yang tadi Dokter Ervin katakan bahwa nutrisi dan gizi seseorang itu kebutuhannya juga beda-beda, tergantung faktor usia, kelamin, lalu aktivitas itu juga berpengaruh. Jadi tidak boleh disamaratakan nih kegiatan diet, apalagi kegiatan diet dengan tujuan untuk mengutamakan penampilan. Mungkin penampilan fokus ya dokter ya. Kalau hanya fokus penampilan Anggita, itu nanti akan menempuh segala cara, pokoknya kurus. Nah, padahal nutrisinya itu kurang yang diterima, itu ya. Dia nggak ganti protein, sayur buahnya, dikurangi pokok semua, dikurangi, akhirnya kurang gizi, lemes, pingsan nanti. Oh, baik dokter, terima kasih buat jawabannya yang tadi benar-benar keren banget. Oke, lanjut dokter ke pertanyaan selanjutnya. Selain diet, kadang ada nih dokter beberapa orang yang mengambil jalan pintasnya nih dokter dengan cara mengkonsumsi suplemen diet. Dokter, apa dokter pernah dengar dengan suplemen diet itu dokter? Iya, 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 iya. Nah, apa suplemen itu dapat menggantikan nutrisi yang kita butuhkan dokter? Oke. Benarnya. Suplemen diet itu dalam arti untuk mengurangi berat badannya atau maksudnya supaya nggak makan diganti itu, maksudnya yang mana? Ya. Kan ada nih obat pelangsing itu kan ada, mau yang mana? Ya, kadang ada obat pelangsing yang mengklaim bahwa dia sudah menggantikan nutrisi Oh, harusnya, oke. dokter. Ada yang berbentuk shake, ada yang berbentuk obat diet, dokter. Gimana nih tanggapannya dokter? Oke. Jadi prinsipnya tetap nutrisi itu harus bervariasi, berasal dari bahan yang bervariasi, dari sumber bahan alami sebisa mungkin. Kenapa? Misalkan kita ambil contoh wortel aja ya, satu wortel gitu ya. Kita makan wortel itu mengandung banyak vitamin kan, A, C, macam-macam gitu ya. Beda artinya dengan kita mengkonsumsi vitamin A dan C dari pil gitu misalkan gitu ya. Kita nggak dapat seratnya. Dan di dalam wortel ada zat lain yang mungkin tidak ada di dalam vitamin yang kita minum itu tadi. Nah, meskipun diklaim sudah lengkap semuanya di sini, ada seratnya juga dan sebagainya gitu ya. Tetapi percayalah bahwa itu berbeda dengan yang alami. Kalau melengkapi, oke lah gitu ya. Tapi saya yakin tidak menggantikan. Karena apa? Karbohidratnya itu juga mungkin tidak tergantikan oleh itu, atau mungkin dia mengklaim ada karbonya semua lengkap gitu ya, tetapi kebutuhan tiap orang, sekali lagi kebutuhan tiap orang juga berbeda. Dari mana dia bisa mengklaim bahwa ini bagus untuk Anggita, sedangkan kebutuhan tubuh Anggita pun apakah dia menghitung benar-benar proporsinya gitu loh maksudnya. Jadi gini intinya, suplemen apapun itu yang isinya nutrisi gitu ya,
itu membantu melengkapi, mencukupi yang kurang-kurang sedikit-sedikit dari apa yang kita makan sehari-hari. Tapi jangan sampai dianggap itu bisa menggantikan. Karena tidak pernah ada yang bisa menggantikan makanan kita sehari-hari. Ya. Lalu yang kedua yang harus dipahami, itu klaim, itu testimoni. Ya, belum tentu juga itu berdasar sesuatu yang dites individu per individu gitu ya. Beda dengan obat, misalkan ini menyembuhkan sakit apalah, ini kan masalah kebutuhan kita sehari-hari gitu loh. Jadi ya kita harus benar-benar hati-hati lah, jangan mudah percaya klaim. Boleh mengkonsumsi tapi ya sekali lagi belum tentu cocok juga buat tiap orang gitu ya. Iya dokter, waduh dokter. Oke, untuk yang terakhir nih dokter, adakah nih saran buat teman-teman semuanya yang melakukan diet ini agar nutrisinya tetap tercukupi, apalagi di masa pandemi yang saat ini, dokter? Oke. Prinsipnya tetap ya, makan bervariasi, seimbang. Kalau memang aktivitasnya lagi banyak-banyaknya, boleh ditambah, bukan karbonya tapi proteinnya. Ya, dan kalau memang ingin berat badannya tidak berlebih gitu ya, imbangi dengan exercise. Bukan sekedar mengurangi asupannya, tapi exercise, bukan exercise otak aja ya, untuk belajar maksudnya, itu badannya nggak bergerak, jadi tetap rencanakan untuk olahraga paling tidak seminggu 3 kali, 2 atau 3 kali lah awal-awal gitu ya, lama-lama bisa setiap hari, jalan aja, 30 menit, pertama 15 menit, lama-lama ditambah gitu, jalan atau sepeda. Oke, baik dokter. Oke dok. Jangan sampai Gita, nanti tampak cantik langsing tapi habis itu pingsan atau kekurangan nutrisi, natriumnya terus masuk opname rumah sakit. Nah, jangan sampai gitu ya. Dokter yang paling penting ya. Yang paling penting daripada penampilan. Nah, oke teman-teman semuanya, kita udah dengarkan tadi jawaban dari Dokter Ervin bahwa tetap boleh teman-teman melakukan diet untuk mengurangi makanan, tapi tetap harus memperhatikan keseimbangan nutrisi dan gizi masing-masing. Nah, oke dokter, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Iya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk jawabannya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dokter Ervin bisa hadir di sini. Sama-sama, Gita. Ya, sebelum penutupan, ada penyerahan sertifikat dari kami nih, dokter. Wah, terima kasih. Karena ya narasumber yang hebat perlu diapresiasi ya, dok. Kita sama-sama ini kok belajar ya. Sebelumnya saya izin untuk share screen sertifikat ya, dokter, sebagai dokumentasi. Baik, sertifikat ini kami berikan kepada Dr. Ervin Dia Ayu Masita Dewi, Magister Science, sebagai pembicara di acara Mind Your Health in Pandemic yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya pada tanggal 20 sampai 21 April 2021. Baik, Dok. Oke, terima kasih Anggita dan teman-teman semua. Baik, dokter, terima kasih atas kesempatannya. Oke, teman-teman semua yang mendengarkan Harpot ini, semoga ilmu yang telah diberikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya sebagai host di sini pamit undur diri bersama Dr. Ervin. Terima kasih semuanya. See you on the next Harpot FK Ubaya 2021. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.